Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya, Hendara Komik. Wah, kemarin ya ada acara peluncuran dari flagship terbaru Xiaomi tahun ini, yaitu Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro. Dan ada bunga Citra Lestari ya. Waktu saya lihat bannernya, ini kok mirip banget sama BCL ya. Ternyata bener BCL. Bayar kosnya berapa ya? Nah, acara peluncuran kemarin cukup seru sih. Alvinse di dalam acara launchingnya membeberkan spek yang ada pada Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro. Handphone ini basically mirip ya, dia pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang terbaru. Terus juga desain bodinya juga mirip, curve layar, pakai LTPO juga, dan yang paling membedakan adalah ukurannya sebetulnya. Untuk yang Xiaomi 12 ukurannya lebih kecil, lebih compact, dan untuk yang Xiaomi 12 Pro ukurannya lebih gede. Terus dari segi kamera juga yang Xiaomi 12 ini 50 megapiksel, terus juga ada 13 megapiksel, dan ada 5 megapiksel tele makro. Nah, menarik. Yang menarik buat saya, ya bukan di itunya, bukan di Xiaomi 12-nya, tapi ada di Xiaomi 12 Pro. Karena masing-masing kameranya, waduh 50 megapiksel coy. Untuk yang seri Pro kameranya megapikselnya gede-gede ya, 50 megapiksel di semua kamera. Ada kamera utama, wide, terus ada kamera ultra wide, dan ada kamera tele. Dan kalau dari harga, ini Xiaomi 12 yang kecil harganya ada di 999 lah, 10 juta lah ya. Untuk yang Xiaomi 12 Pro ada di 13 juta ya, 12.999 itulah. Lalu orang mulai mending-mendingin kan dengan Realme GT2 Pro gitu kan. Tahun ini Realme memang bagus sih. Dari spek yang ditawarkan menarik banget, dengan harga kemarin PU-nya 9,5, kalian juga dapat Snapdragon 8 Gen 1, terus juga kamera juga serba 50 megapiksel, tapi nggak ada telenya, malah dikasih lensa makro ya, mikro. Terus juga layarnya flat. Dan saya bukan penggemar layar lengkung sih, karena dibuat ngegame nggak enak. Ya enak-enak aja, cuma kurang nyaman kalau buat saya. Jadi saya lebih senang dengan layar yang flat. Nah, si Realme ini tahun ini dia ngasih kayaknya kok tepat banget gitu. Kayak apa ya, ini kayak penggiringan kaum mendang-mending ke HP flagship gitu kan. Kalau kaum mendang-mending kayak saya kan memang budgetnya terbatas, dan ketika ada sebuah dana, kita sebetulnya pingin cari yang sehemat mungkin, tapi yang diberikan itu tepat guna, nggak ada yang kelebihan gitu. Kayak misalkan saya jujur aja, untuk layar lengkung, saya bukan penggemar layar lengkung. Nah tapi ya untuk sebuah handphone flagship, Xiaomi memberikan itu, walaupun secara pribadi saya nggak pakai, saya nggak perlu gitu kan. Nah tapi di Realme GT Neo 2 dia ngasih handphone flagship, tapi kayaknya flagshipnya untuk kaum mendang-mending, cocok banget gitu. Harganya lebih murah, terus dia juga nggak pakai layar lengkung, kameranya juga 50 megapiksel juga sih, gede sih. Terus juga untuk bahan material bodinya, nah ini salah satu yang cerdas dari Realme ya. Walaupun dia ngasih harga murah, tapi dia ada dipangkas di bagian bodinya. Jadi bodinya bukan polikarbonat, bukan kaca, tapi apa ya, kertas, semacam kayak kertas ya. Bukan kertas kayak HVS gitu, bukan, tapi base-nya seperti dari kertas gitu. Dan ini termasuk gerakan mendukung Go Green juga. Dan emang dengan material itu emang harganya bisa ditekan lebih murah. Tapi kita sebagai user ya, ketika kita dapat handphone itu, bodi kertas ini tuh nggak kerasa murah, karena sesuatu inovasi yang baru, keren, dan ya layak untuk dieksplor sih sebetulnya. Jadi memang Realme GT2 Pro ini memang menarik banget sih. Jadi banyak banget kemarin yang mendang-mendingin sama Realme GT2 Pro. Nah tapi saya sebagai user, saya lebih ke arah Xiaomi untuk kali ini, karena buat saya pribadi nih, mungkin orang berbeda-beda. Saya bukan penggemar, lebih tepatnya saya tuh penggemar bodi kaca. Kenapa bodi kaca? Karena bodi kaca itu enak, kalau dingin cepet dingin, kalau panas panasnya cepet hilang.
Kalau dikasih fan cooler juga lebih dingin lagi. Jadi cocok banget untuk dibuat gaming lah istilahnya. Dan untuk ketahanannya juga pasti lebih baik. Dan untuk kualitas kamera ya sebetulnya kalau kalian mau lihat reviewnya di luar negeri itu udah banyak sih. Antara kamera dari Xiaomi 12 Pro yang versi global, bukan versi China ya, versi global dengan Realme GT 2 Pro. Buat saya pribadi, saya lebih suka Xiaomi 12 Pro. Buat saya pribadi, baru nonton doang, belum punya gitu kan. Nah kalau saya pilih ke Xiaomi 12 kayaknya kurang tertarik gitu, karena kameranya ya udah bagus sih, kameranya udah bagus, cuma pengen yang 50 megapiksel gitu, yang bagus gitu. Nah akhirnya kemarin dibeberkan harganya 10 juta dan 13 juta gitu kan. Nah mikir-mikir nih saya nih, aduh mau beli di mana ya? Mau beli di offline atau online-nya aja? Tapi nggak langsung aku order ya waktu itu ya, masih mikir-mikir. Soalnya aku kira buset ini handphone Xiaomi 13 juta. Dia tinggal besok aja paling juga masih ada gitu kan. Masih banyak, santai aja gitu. Apalagi di Tokopedia kalau beli kan masih ada combo-combo kayak kupon gitu ya. Kayak tadi saya tuh ada kupon cashback 400.000, lumayan. 13 cashback 400.000, jadi 112,6, lumayan kan. Nah jadi saya tetap santai gitu kan. Warnanya tadi pagi tinggal warna yang purple aja gitu. Maling juga masih banyak nanti. Pulang sore masih lari, terus masih makan, pergi ke Indomaret nyemil buah, beli es krim gitu kan. Dan malamnya waktu saya mau pre-order di Tokopedia, sudah habis coy. Ternyata untuk yang 12 Pro itu ada stoknya cuma ada 98 aja. Aduh. Dan untuk Xiaomi 12 tadi yang terakhir aku lihat masih ada pre-ordernya, dan stoknya juga udah terjual di 89 kalau nggak salah, dan itu masih ada. Kalau yang Xiaomi 12 Pro 98, terjual 98 dan selesai, habis, stoknya habis. Aduh, semoga besok ada lagi ya di Tokopedia ya, soalnya saya kalau nggak order di Tokopedia rasanya kapok saya. Kemarin ke Shopee juga kapok gitu kan, terlalu lama, tapi ini habis dan cashback 400.000-nya jadi nggak dapet. Aduh. Nah di sini saya jadi bingung kan, beli atau enggak, karena kalau kita lihat TKDN ya, ini kan TKDN sebentar lagi seharusnya setelah Xiaomi 12 ini keluar, seharusnya kita akan masuk ke sesi Poco, antara Poco X4 atau Poco F4 series, atau mungkin ada Poco F4 GT. Ini belum tahu ya pastinya ya, cuma waktu aku lihat urutan TKDN-nya kayak gitu. Aduh, saya mikir-mikir kan, ini enaknya ambil Xiaomi 12 Pro atau enggak ya. Terus juga untuk pergi ngevlog ke Semarang, ke Xiaomi juga saya mungkin nggak bisa ngevlog juga. Karena mungkin harus lebih minta izin ya kalau mau ngevlog di Xiaomi Store ya, takutnya nanti kena marah lagi. Nah jadi di sini saya nggak tahu nih enaknya ambil atau enggak. Soalnya takut nggak kepegang handphonenya. Dan di sini saya masih ada Redmi Note 11 Pro 5G, Poco M4 Pro. Redmi Note 11 itu belum selesai kepegang semua. Dan saya masih pekerjaan juga masih banyak. Jadi saya takut beli handphone harga 13 juta jeder, terus tergeletak dan nggak diapa-apain. Takutnya seperti itu. Nah ini nggak tahu ya, saya harus PO atau enggak. Jadi gampangnya gini aja deh. Kalau video ini like-nya sampai 2000, saya bakal pre-order. Gitu aja. Jadi sekian aja. Ini bukan review, ini bukan mengabarkan tentang launchingnya kemarin. Ini cuma sisi pikiran saya aja tentang Xiaomi 12 Pro. Keren, handphone flagship.